nama saya Dwi Nafiana Fitri dari kelas 2024F dengan NIM digit terakhir 205. Di sini aku mau jelasin apakah kemampuan membaca kritis berkaitan erat dengan kemampuan seseorang dalam menangkal hoax. Sama seperti virus yang bikin kita flu di tubuh kita, kabar palsu juga cepat menyebar kemana-mana. Bedanya kalau flu bisa diobati dengan istirahat, dengan makan makanan yang sehat, namun kalau hoax butuh obat yang lebih kuat. Kenapa orang gampang percaya sama hoax? Kenapa bisa cepat tersebar? Dan kenapa harus dihentikan? Jawabannya adalah karena bias konfirmasi. Jadi gampangnya, seringkali kita menerima sesuatu tanpa dipertanyakan dulu karena informasinya bikin kita setuju. Hal itu terjadi karena hoax berisi informasi yang bombastis, sensasional, dan bikin para pembacanya merasa harus cepat-cepat menyebarkan informasi yang ada tanpa bertanya-tanya. Pada akhirnya, informasi palsu pun menyebar secepat kilat menyambar. Nah, kemampuan membaca kritis berperan penting dalam menangkal hoax karena memungkinkan seseorang untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memverifikasi informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran. Dengan membaca kritis, seseorang dapat mengidentifikasi sumber informasi yang kredibel, membedakan antara fakta dan opini, serta mengenali bias atau upaya manipulasi dalam sebuah teks. Hoax seringkali dirancang untuk membangkitkan emosi agar membaca langsung percaya tanpa berpikir rasional. Namun, dengan keterampilan membaca kritis, seseorang akan terdorong untuk melakukan pengecekan silang dan mencari bukti yang valid sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut. Oleh karena itu, tanpa kemampuan membaca kritis, seseorang lebih rentan menjadi korban diisin informasi, sedangkan dengan membiasakan diri berpikir kritis dalam membaca, hoax dapat lebih mudah diidentifikasi dan dihindari. Hoax sendiri itu ada banyak bentuknya. Salah satunya ada pada berita yang pernah gempar di tahun 2022. Kira-kira kalian masih ingat gak berita viral apa yang pernah terjadi di bulan Mei 2022 kemarin? Pada tahun 2022, beredar video yang memuat informasi bahwa akan ada meteor yang jatuh di langit Indonesia pada 7 Mei 2022. Video itu beredar di media sosial TikTok pada 9 Januari 2022. Dari hasil penelusuran, klaim adanya meteor yang jatuh di langit Indonesia pada 7 Mei 2022 tersebut adalah tidak benar atau hoax. Faktanya, peneliti dari Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang menjelaskan bahwa tidak ada meteor yang melintas dekat bumi pada 7 Mei 2022. Memang pada 9 Mei 2022, saat itu ada asteroid bernama 2006 CF42 yang melintas dekat bumi. Asteroid tersebut memiliki ukuran lebih dari 300 meter dengan jarak perpotongan orbit minimumnya kurang dari 7,5 juta kilometer, yakni sebesar 440.000 kilometer. Akan tetapi, Andi menekankan bahwa asteroid tersebut masih akan melintas dekat bumi secara aman. Jadi secara kesimpulan, isu meteor yang jatuh pada Mei 2022 silang adalah informasi yang keliru alias hoax. Terus kenapa hoax itu harus dicegah dan bagaimana mencegahnya? Simpelnya, karena hoax itu jahat seperti mantan kalian, makanya harus dihindari. Bahkan saking jahatnya, hoax sering dipakai sama politikus buat menjatuhkan lawan. Dipakai para teroris untuk menyebar ancaman dan ketakutan. Sampai mantan kalian yang ngasih kabar palsu, yang katanya lagi nganter mama belanja, taunya jalan sama selingkuhannya. Intinya, jika dibiarkan, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kenyataan. Dan jika itu terjadi, dunia akan penuh manipulasi dan tipuan. Sampai akhirnya kita tidak tahu mana yang jujur dan mana yang ingin membuat hancur. Lantas, bagaimana kita bisa mencegah hoax? Jawabannya adalah dengan membaca kritis. Nah, gimana tuh caranya? Mencegah berita hoax dengan membaca kritis dapat dilakukan dengan cara memeriksa sumber informasi, menganalisis berita, dan membandingkannya dengan sumber lain yang kredibel. Membaca kritis membantu kita mengenali judul sensasional, membedakan fakta dari opini, serta memahami apakah suatu berita memiliki bias atau tujuan manipulatif. Selain itu, dengan keterampilan ini, seseorang terdorong untuk melakukan verifikasi terhadap informasi sebelum menyebarkannya, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoax yang sering memanfaatkan emosi pembaca. Dengan membiasakan membaca kritis, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas, berkontribusi dalam memerangi penyebaran berita palsu di masyarakat.
Jadi, kalau kalian nemuin informasi yang gak jelas dan sumbernya cuma dari grup gibah aja, yang isinya bombastis dan penuh sensasional, sampai asumsi-asumsi tidak terbukti, informasi itu harus dicurigai. Karena bisa jadi informasi itu palsu dan cuma bikin kita tertipu. Sekian dari saya, terima kasih.